kelompok 9. Perkenalkan, saya Jessica Sinta, absen 22. Perkenalkan, nama saya Mahya Kamila, absen 25. Nama saya Salsa Masula, absen 34. Perkenalkan, nama saya Dahlia Prata, absen 15. Oke, di video kita selanjutnya kita akan menjelaskan tentang Kerajaan Majapahit. Jadi kalian tetap nonton nih ya guys, dengerin penjelasannya sampai selesai. Oke. Yang pertama, awal mula kisah Majapahit didirikan, yaitu berkaitan dengan pendiriannya oleh Raden Wijaya pada akhir abad ke-13. Nah, menurut Negara Rekatama dari Marathon, Majapahit didirikan setelah runtuhnya kerajaan Singosari. Apa sih? 1200. Lalu setelah itu pada tahun 1293 ada sebuah penyerangan. Raden Wijaya memanfaatkan situasi tersebut. Ia berpura-pura bersekongkol dengan Mongol bekerja sama untuk mengalahkan Jayakatwang. Setelah Jayakatwang dikalahkan, ia mengusir Jayakatwang dari Jawa. Raden Wijaya mendirikan sebuah pemerintahan yang biasa dikenal sebagai Trowulan ada di Jawa Timur. Tahu nggak sih nama Majapahit berasal dari mana? Nama Majapahit berasal dari buah maja rasanya pahit. Nama itu dikemukakan di daerah tersebut. Majapahit salah satu kerajaan yang berkembang pesat di seluruh Nusantara. Kita lanjut membahas tentang kebudayaan Kerajaan Majapahit. Majapahit memiliki kebudayaan yang kaya dengan pengaruh dari Hinduisme, dari Buddha, dan juga dari Islam. Majapahit juga memiliki tradisi sastra yang kuat dengan karya-karya seperti berikut ini. Kebudayaan Majapahit adalah kebudayaan yang berkembang di Kerajaan Majapahit pada abad ke-13 hingga abad yang ke-15. Kebudayaan ini merupakan perpaduan antara kebudayaan Hindu, Buddha, dan juga kebudayaan lokal. Berikut adalah aspek kebudayaan Majapahit yang akan kita bahas. Yang pertama, itu adalah agama. Majapahit memiliki agama yang beragam seperti agama Hindu, agama Buddha, dan juga ada agama animisme. Yang kedua, yaitu adalah bahasa. Bahasa yang digunakan Majapahit adalah bahasa Jawa kuno. Yang ketiga adalah sastra. Sastra Majapahit sangat kaya dengan karya-karya seperti Nagara Kertagama, Paraton, dan juga Arjuna Wiwaha. Yang keempat ada arsitektur. Arsitektur Majapahit dipengaruhi oleh arsitektur Hindu dan Buddha. Contohnya saja, bangunan yang masih ada sampai saat ini yaitu Candi Borobudur dan juga Candi Prambanan. Yang kelima yaitu adalah seni. Seni Majapahit meliputi ada seni patung, seni lukis, dan juga seni kerajinan. Yang keenam ada musik dan tarian. Musik dan tarian Majapahit dipengaruhi oleh musik dan tarian Hindu dan Buddha. Contoh tarian Majapahit adalah tarian Bedaya dan juga tarian Kecak. Yang ketujuh ada makanan. Makanan Majapahit dipengaruhi oleh makanan-makanan khas Indonesia, yaitu ada nasi goreng, ada gado-gado. Yang kedelapan adalah pakaian. Pakaian Majapahit dipengaruhi oleh pakaian Hindu dan juga pakaian Buddha. Contoh pakaian Majapahit adalah kain batik dan juga kain tenun. Yang kesembilan adalah upacara. Upacara Majapahit dipengaruhi oleh upacara Hindu dan juga upacara Buddha. Contohnya saja seperti upacara galungan dan upacara nyepi. Yang ke-10 ada filsafat. Filsafat Majapahit dipengaruhi oleh filsafat Hindu dan Buddha. Contohnya seperti konsep dharma dan juga konsep karma. Selanjutnya ada sistem pemerintahan. Majapahit memiliki sistem pemerintahan yang terstruktur dengan raja sebagai kepala negara. Raja dibantu oleh beberapa penjabat seperti patih, perdana menteri, rakyat menteri, dan wedana menteri.
Ekonomi Majapahit memiliki ekonomi yang kuat dengan basis pertanian, perdagangan, dan industri. Majapahit juga memiliki armada laut yang kuat yang digunakan untuk mengontrol jalur perdagangan di Asia Tenggara. Puncak kejayaan Majapahit mencapai puncak kejayaannya pada abad ke-14 di bawah pemerintahan Raja Hanyang Wuruk pada tahun 1350 sampai 1389. Pada masa ini, Majapahit menjadi salah satu kerajaan terkuat di Asia Tenggara dengan wilayah kekuasaan yang meliputi Jawa, Sumatera, Bali, dan beberapa pulau lainnya di Indonesia. Puncak kejayaan Majapahit mencapai puncak kejayaannya pada abad ke-14 di bawah pemerintahan Raja Hanyang Wuruk pada tahun 1350 sampai 1389. Pada masa ini, Majapahit menjadi salah satu kerajaan terkuat di Asia Tenggara dengan wilayah kekuasaan yang meliputi Jawa, Sumatera, Bali, dan beberapa pulau lainnya di Indonesia. Keruntuhan Majapahit mulai mengalami kemunduran pada abad ke-15 karena perang saudara, konflik dengan kerajaan lain, dan penyebaran Islam. Majapahit akhirnya runtuh pada tahun 1520 setelah ditaklukkan oleh Demak, salah satu kerajaan Islam di Jawa. Oke, yang terakhir adalah warisan dari kerajaan Majapahit. Majapahit meninggalkan warisan yang signifikan dalam sejarah Indonesia, termasuk pengembangan sistem pemerintahan, ekonomi, dan kebudayaan. Majapahit juga menjadi inspirasi bagi perjuangan kemerdekaan Indonesia pada abad ke-20. Kita akan melihat 8 peninggalan Majapahit. Yang pertama di sini ada Kitab Nagara Kertagama. Kitab ini merupakan peninggalan pertama dari kerajaan Majapahit yang ditulis oleh Empu Prapanca. Yang kedua, kita bisa lihat di sini ada Candi Bajang Ratu. Ini adalah sebuah gapura terbesar yang pernah dibangun oleh kerajaan Majapahit yang terletak di Pulau Jawa Timur. Yang ketiga, yaitu ada Prasasti Prapanca Sarapura. Yang keempat di sini kita bisa lihat ada Candi Tikus. Yang kelima ada Kitab Sutasoma. Ini adalah kitab karangan Empu Tantular. Di dalam kitab tersebut ada semboyan bangsa Indonesia yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Yang keenam kita bisa lihat di sini. Di sini adalah Candi Penataran. Candi Penataran ini adalah candi terluas dan candi termegah Jawa Timur. Yang ketujuh di sini adalah Candi Suku. Dan kita bisa lihat terakhir di sini adalah Prasasti Waringin Pikuk. Terima kasih sudah menonton.